Om Swastiastu, selamat malam. Selamat bertemu lagi dengan saya Dr. Purnama. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas satu topik ya, mungkin akan menjadi uh, episode yang sangat panjang sekali. Saya akan memberikan judul daripada tema kita malam ini tentang Astadasa Parwa dalam Parwa Mahabharata. Ya, jadi di sini Astadasa Parwa ini adalah ke-18 parwa dalam kitab Mahabharata, sebuah naskah wiracarita dari India. Jadi hampir setiap kitab memiliki subparwa atau pembagian suatu parwa yang berupa kitab yang lebih pendek ya dari aslinya. Jadi seperti misalnya ada dua juga, Prastikanika Parwa dan Swarga Rohanika Parwa, dia tidak memiliki subparwa. Setiap buku memiliki jumlah subparwa yang berbeda-beda. Jika dirunut dari Adiparwa hingga Hariwangsa, maka ada sekitar 100 subparwa dalam Astadasa Parwa cerita Mahabharata ini. Kitab Mahabharata merupakan wiracarita atau puisi kepahlawanan terpanjang di dunia dan dinyatakan puisi terpanjang yang pernah ada. Dan jadi di sini kitab Mahabharata itu pertama kita akan mulai dari Adiparwa, yang artinya Adiparwa itu adalah buku permulaan. Adiparwa itu sendiri memiliki 1 sampai 19 subparwa. Nah, di sini dalam kitab Adiparwa ini diisi tentang latar belakang, dituturkan Mahabharata sebagai seorang narator yang bernama Ugrasrawa yang kemudian membentuk cerita berupa bingkai dialog antara Janamejaya dengan Waisampayana. Penuturan Waisampayana ini mengandung kisah-kisah dewa-dewi, para resi dan para leluhurnya. Nah, misalnya Janamejaya, kisah kemudian berlanjut pada riwayat keluarga dinasti Kuru dan masa Sentanu hingga Drestaratha. Kitab ini juga menceritakan awal pertikaian antara Korawa dengan Pandawa. Nah, jadi yang kedua, jadi itu pertama tentang Adiparwa. Yang kedua yang disebut dengan kitab Sabha Parwa. Jadi dalam kitab Sabha Parwa ini yaitu menceritakan Mayasura membangun gedung pesamuan yang sangat megah di Indraprastha untuk Pandawa. Kemudian Yudhistira menyelenggarakan upacara yang disebut dengan Raja Suya. Nah, dengan upacara ini Duryodhana iri dengan kemasyhuran para Pandawa lalu mengajak Pandawa bermain dadu dengan taruhan masa pengasingan selama 12 tahun dan masa penyamaran yang selama setahun. Nah, jadi itu di dalam cerita Sabha Parwa atau disebut dengan pesamuhan. Nah, selanjutnya adalah tentang Wana Parwa. Di dalam kitab ketiga Wana Parwa ini, Pandawa harus menjalani masa pengasingan di hutan. Jadi selama 12 tahun karena kalah taruhan dengan Kurawa. Kitab Wana Parwa ini ada 45 sub bagian dari Parwa kitab besar itu. Nah, kemudian selama 12 tahun karena kalah taruhan dengan Kurawa pada masa pengasingan itu, Yudhistira mulai menyesali sifatnya yang tidak mampu menolak untuk diajak berjudi. Nah, kemudian Bima bertemu di sini dengan Hanuman dan di sini mendapatkan ilmu dari Hanuman. Sedangkan Arjuna bertualang ke Kayangan. Ini dalam cerita Wana Parwa. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu buku tentang Wirata. Di dalam cerita Wirata Parwa ini ada subnya, yaitu 48 sub parwa di dalam Wirata Parwa ini. Dan setelah menjalani kehidupan di hutan selama 12 tahun, akhirnya para Pandawa memilih kerajaan Wirata untuk menjalani masa penyamaran. Kemudian di sini di kerajaan Wirata ini dia menyamar selama setahun. Nah, selanjutnya yang kelima adalah buku Udyoga Parwa. Jadi setelah Pandawa kembali dari masa pengasingan dan penyamaran, Duryodhana dalam Udyoga Parwa ini tidak mau mengembalikan apa yang semestinya menjadi hak Yudhistira. Akhirnya mereka berencana untuk bertempur ya. Perundingan damai dilakukan oleh Krishna, akan tetapi gagal. Nah, di sini Udyoga Parwa ini ada 59 sub ya. Jadi akhirnya kedua belah pihak mengumpulkan pasukan masing-masing untuk berperang di Kurukshetra. Ini dalam Udyoga Parwa. Selanjutnya adalah Bhisma Parwa, saudara-saudara. Bhisma menjadi panglima tertinggi
pasukan Kurawa. Akhirnya Bhisma tumbang dan menerima serangan dari Srigandi dan Arjuna. Dalam kitab ini mencakup juga ada Bhagavad Gita ya, pada bab 25 sampai 42-nya dari Bhisma Parwa. Nah, Bhisma Parwa memiliki sub Parwa itu adalah 64 sub ya. Jadi di sini Bhisma Parwa tentang kekalahan dari Bhisma. Selanjutnya Drona Parwa. Drona Parwa pun luar biasa. Dia memiliki 72 sub ya. Jadi di sini setelah Bhisma kalah, Drona diangkat sebagai panglima tertinggi pasukan Kurawa. Nah, kitab ini banyak menceritakan detail pertempuran. Akhirnya Drona gugur setelah dipenggal oleh Dresta-Jumna. Nah, jadi ini dalam buku Drona Parwa. Selanjutnya buku ke-8 adalah Karna Parwa. Karena sekarang diangkat sebagai panglima tertinggi pasukan Kurawa setelah gugurnya Drona. Akhirnya karena gugur ya di tangan Arjuna. Ini ditulis dalam buku Karna, yaitu Karna Parwa. Subnya pun ada 73 sub ya, jadi luar biasa ini. Nah, selanjutnya adalah Salya Parwa. Buku Salya, jadi ada 77 sub ya. Jadi cerita terakhir perang Kurukshetra. Jadi dengan Salya sebagai panglima tertinggi, perang diakhiri dengan kekalahan Duryodhana dalam perang tanding duel yang sangat maut dengan Bima. Buku yang ke-10 adalah Sauptika Parwa, yaitu Ashwatthama dan Krepa dan Kertawarma membunuh para satria sekutu Pandawa pada malam harinya. Akhirnya tersisa 7 satria di pihak Pandawa dan 3 orang dari pihak Kurawa. Jadi luar biasa, ini ada juga 80 sub ya. Jadi setelah perang Bharatayuddha dalam Sauptika Parwa ini tersisa 7 orang satria dari Pandawa dan 3 satria dari pihak Kurawa. Nah, kemudian Strip Parwa, jadi buku tentang stri ya, Stri Parwa. Jadi di sini tentang buku wanita ya. Jadi kisah ratap tangis Gandari dan para janda, para satria yang gugur di medan perang Kurukshetra. Kemudian Gandari mengutuk keluarga Krishna, kaum Yadawa, kelak saling bantai dalam perang saudara. Ini dalam Stri Parwa ya. Sebagaimana yang dilaksanakan ya, mungkin ya siapapun seorang ibu melihat anaknya meninggal, jadi keluarlah kutukan ini terhadap keluarga Krishna, yaitu kaum Yadawa. Baiklah, selanjutnya adalah Santi Parwa. Jadi Santi Parwa ini adalah tentang buku perdamaian ya. Jadi di sini ada 88 sub, yaitu permakotaan Yudhistira sebagai penguasa kerajaan Kuru dengan pusat pemerintahan di Hastinapura. Jadi kepada raja baru Bhisma memberikan ceramah tentang ilmu kemasyarakatan ya. Jadi di sini di dalam Santi Parwa tentang politik dan merupakan yang terpanjang. Jadi dalam Santi Parwa inilah episode terpanjang dalam parwa-parwa, dari parwa yang sudah di atas dan keseluruhan di sini memiliki 88 sub parwa. Selanjutnya adalah tentang buku wejangan, yaitu Anusasana Parwa. Jadi wejangan terakhir dari Bhisma kepada generasi penerus dinasti Kuru sebelum menghembuskan nafas terakhir, hingga kitab ini banyak mengandung interpolasi sebagaimana halnya dengan di kitab Santi Parwa. Selanjutnya adalah Aswamedha Parwa, yaitu upacara Aswamedha. Jadi di sini Yudhistira menyelenggarakan upacara Aswamedha, korban kuda, untuk menegakkan hegemoni di Bharatawarsha. Kemudian Arjuna menaklukkan kerajaan-kerajaan yang dilalui oleh kuda yang dijadikan sarana upacara. Jadi di sini Arjuna juga bertemu dengan Babruwahana, anak kandung yang ia tinggalkan sejak kecil. Dalam kitab ini Krishna menuturkan bahwa Anugita kepada Arjuna. Ya, selanjutnya buku yang ke-15 adalah Asrama Vasika Parwa, jadi buku pengasingan diri. Jadi Drestaratha, Kunti dan Gandari memutuskan untuk pergi ke hutan. Di sana mereka wafat dan terbakar oleh api ya. Kemudian Widura terlebih dahulu wafat, sedangkan Sanjaya bertapa di atas Himalaya atas keinginan dari Drestaratha. Nah, selanjutnya adalah Mosala Parwa. Jadi buku ke-16 sama, dan para pemuda Yadawa mengolok-olok pada Resi, akhirnya berkunjung pada Maharesi yang efeknya Resi mengutuk kaum Yadawa jadi berperang saudara. Nah, kemudian akhirnya terjadilah wafatnya Krishna dan Baladewa. Kemudian di Dwaraka ditelan oleh samudra.
Selanjutnya adalah Prastikani Parwo. Jadi para pendawa di sini buku yang ke-17. Para pendawa dan istri mereka melakukan ziarah Tirtayatra ya ke bagian tempat suci, dan akhirnya mereka memutuskan mendaki Himalaya sebagai tujuan akhir perjalanan mereka. Tapi satu persatu para pendawa wafat di tengah perjalanan. Kemudian menyisakan Yudhistira seorang sendiri yang ditemani oleh seekor anjing yang akhirnya bertemu dengan Dewa Indra. Selanjutnya adalah Swarga Rohani ke Parwo. Ya, jadi di sini pengangkatan ke surga Yudhistira diuji oleh Dewa Indra sebelum berkumpul kembali dengan para pendawa di surga. Nah, selanjutnya adalah Hariwangsa Parwa. Jadi buku Hari merupakan adendum ya dari Astaparwa yang menceritakan kehidupan Krishna yang tidak terdapat dalam Astadasa Parwa. Di sini adalah 100 bab. Jadi itu pertama tentang rangkuman apa saja isi secara singkat tentang Astadasa Parwa. Jadi semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan kepada episode selanjutnya, yaitu tentang Adiparwa ya. Jadi part 2 nanti saya akan sampaikan dalam perkuliahan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.